Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan yang terbaik, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah ini merupakan amal yang paling utama, karena kalau kita lihat dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita lihat dari susunan dalam ilmu nahwi misalkan, ma yang ada pada depan khalaqtu itu adalah manafi, artinya mentiadakan. Kemudian disusul dengan fi'il madhi yang bertemu dengan dhamir fa'il tu. Fa'al tu artinya saya tidak membuat, saya tidak menjadikan. Jadi fa'al tu disambung dengan maknanya tidak menjadikan. Al-jinna, jin, ini adalah maf'ul bih atau objek. Apa yang Allah tidak jadikan, apa yang Allah tidak buat, yaitu adalah jin. Wal insa, dan manusia. Allah tidak menjadikan jin dan manusia hanya untuk apa? Illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembahku saja. Kalau tidak ada perintah untuk menyembah, maka Allah tidak akan membuat jin dan manusia. Dan Allah sejak mencipta Nabi Adam sampai hari ini, yang hidup saja misalkan sekarang ada 10 miliar. Kemudian terjadi banyak hal, termasuk peperangan di Palestina yang mensyuhadakan bukan hanya sekedar ratusan, tapi puluhan ribu yang menjadi syuhada. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dan memohon kepada Allah agar para syuhada Palestina diberikan hidup yang bahagia di alam barzah dan ditempatkan pada akhir nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaihim bibarakatiumil kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Itulah yang kemudian Allah memberikan kepada kita kebebasan, karena Allah telah mencipta, kemudian untuk selanjutnya dibebaskan kepada manusia. Apakah kemudian akan taat ataukah kemudian akan menjadi orang yang berdosa? Maka kemudian Allah memberikan tempat terakhir nanti
bagi mereka yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang, maka kemudian Allah tempatkan di dalam surganya. Dan bagi mereka yang melanggar sampai wafatnya tidak bertobat, maka kemudian Allah tempatkan di tempat neraka. Tidak semudah itu memang menyebut surga dan neraka. Banyak hal, karena memang keduanya merupakan fadilah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjamin ibadah kita di akhir nanti sampai akhir hayat akan terus menjadi abid, orang yang terus beribadah kepada Allah. Dan begitu pula tidak menjamin mereka yang durhaka akan selamanya menjadi durhaka. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita selalu berbuat yang terbaik, bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain, termasuk berbagi dengan mereka yang menjadi korban bukan hanya di Palestina tetapi dimanapun. Hari ini masyarakat Indonesia misalkan ini sedang dilanda paceklik, panas yang tinggi, kemudian usaha susah, sedangkan orang membutuhkan penghidupan. Dan di sini pula maka bagaimana kita diuji, bagaimana kita menghadapi tantangan terhadap kondisi yang semacam ini. Apakah kemudian kita masih tetap untuk bertahan mengumpulkan harta tanpa berinfak, untuk bertahan hanya memperkaya diri dan tidak mau mengulurkan tangan pada orang lain? Padahal kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pulang berjihad, setelah selesai berperang melawan kafir dengan membawa ghanimah, dan ghanimah itu tidak pernah sampai rumah, beliau bagikan di perjalanan. Bagaimana para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian juga sahabat Tolhah, bagaimana mereka dan beliau-beliau selalu mementingkan yang menjadi perjuangan Islam, membantu orang lain, apalagi sesama muslim, sama halnya dengan membantu untuk menghidupkan Islam. Oleh karena itu maka di dalam sebuah kitab kuno, kitab yang sudah lama dan dikaji di pesantren-pesantren, di situ disebutkan, dalam kitab itu mengambil ayat Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sodako itu hanya untuk mereka, orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Keduanya adalah simbol dari ketidakmampuan untuk melakukan seperti orang normal melaksanakannya. Dan kemudian dari situ maka para ulama ahli fikih di dalam kitab-kitabnya menyebutkan, yang mengambil dari qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat para sahabat yang dengan semangat untuk memberikan infak, melihat kaum muslimin hari ini, dan sejak merdeka dulu, karena yang mengakui kemerdekaan Indonesia diantaranya adalah Palestina, maka terus bantuan-bantuan untuk Palestina yang jumlahnya alhamdulillah luar biasa, triliunan yang sudah masuk ke negara Palestina sejak konflik dengan Israel. Maka pantaslah mereka punya semangat, karena apa yang dikeluarkan oleh kita
Tidak akan pernah ada yang sia-sia. Kita catat misalkan dalam kitab Dzurratun Nasihin disebutkan, wa ruwiya 'anin Nabi alaihi salatu wassalamu annahu qala. Diceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha. As-shadaqatu shadaqah idza kharajat, ketika sudah keluar, min yadi sahibiha, dari tangan pemiliknya, takallamat, maka shadaqah itu berkata bi khamsi kalimatin, dengan 5 pernyataan. Al-ula kuntu saghiratan fakabbartani. Apa yang kita keluarkan mungkin tidak bernilai, hanya 1.000, 2.000, 3.000, atau mungkin bahkan lebih kecil dari itu. Tetapi kita tahu bahwa untuk pahala sedekah itu adalah bagian Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an misalkan disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah yang akan memberikan balasan bagi siapapun yang mensedekahkan hartanya. Meskipun di situ kemudian disebutkan kamathali habbatin, seperti menanam 1 biji, ambatat sab'a sanabil, yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai dari pohon, dan masing-masing tangkai mi'atu habbah, menghasilkan 100 biji. Distandarkan 700 kali lipat kita akan mendapatkan pahala ketika kita bersedekah. Pantas kemudian sedekah itu, jika dia adalah makhluk yang dapat berbicara, maka dia bersyukur ketika dikeluarkan dari kantong kita. Dia berkata, kuntu saghiratan fakabbartani. Saya tidak bernilai, saya hanya sedikit saja, hanya 1.000, 2.000, 3.000. Tetapi fakabbartani, karena kau telah keluarkan dari kantongmu, maka kau telah membesarkan nilaiku. 1.000 menjadi 700.000. Tapi tentunya sedekah tidak bisa dikalkulasikan secara matematis, karena ada faktor lain, yaitu keikhlasan yang memberikannya, dan juga kemampuan harta yang dimilikinya, yang tadinya tidak bernilai dan hanya sedikit, tetapi kemudian karena dikeluarkan, diinfakkan, maka menjadi bernilai. Ada seorang pengemis datang ke rumah, kemudian kita kasih, padahal hanya 2.000, tetapi bagaimana dia bereaksi, berterima kasih, menundukkan badan, berdoa, mudah-mudahan dilipat gandakan rizki, mudah-mudahan dimasukkan dalam surga. Dengan 2.000 didoakan masuk surga. Apa maknanya? Maknanya bagi mereka 2.000 yang diterima itu adalah sangat bernilai, yang bagi kita mungkin biasa dan tidak ada nilainya. Yang kedua, setelah sedekah itu dikeluarkan, watsaniyatu kuntu haris fal ana sirtu haris. Hari ini kau telah menjagaku. Kuntu harisi, kau menjadi penjagaku. Ketika kemudian kita lupa menaruh dompet,
meletakkan dompet, maka kita cari, kita terus ubek-ubek kemana ini dompet, saking takut hilangnya, dan dijaga betul harta kekayaan kita. Ketika kemudian misalkan sebuah motor pada waktu maghrib lepas dari pikiran kita, dan kita mengingat setelah diparkir di depan, betapa kita kemudian gelisah dan langsung mencari apakah motor itu masih ada. Artinya selama ini kita selalu betapa menjaga harta kekayaan kita, menjaga milik kita, yang terkadang bahkan sampai nyawa pun dipertaruhkan. Hanya sekedar berapa ribu, kemudian berebut lapak parkiran karena persoalan uang yang tidak banyak. Kadang nyawa harus melayang. Bagaimana orang berebut hanya sekedar ribuan karena mempertahankan, sementara uang itu akan diambil oleh copet misalkan, maka kita pertahankan betul. Harta yang kita miliki kita pertahankan betul-betul, tidak boleh pindah tangan. Maka kata harta, setelah sekarang kau infakkan untuk orang lain, kuntu harisaka, sekarang aku yang menjagamu. Di dunia ini banyak kawan karena kita mudah berinfak. Sahabat-sahabat akan mendekat karena kita orang dermawan. Teman-teman akan terus berada di sekitar kita karena kita orang yang ahli sedekah. Ini pertanda betapa sedekah menarik. Betapa sedekah bisa mendekatkan orang, bahkan menjaga kita sampai kapanpun. Di dunia saja sudah seperti itu. Ketika keikhlasan memberikan sedekah, maka bukan hanya sekedar di dunia, tetapi di akhirat pun sedekah akan menjaga kita. Wasalitsa kuntu aduwan fa ahbabtani. Dan yang ketiga, sedekah jika mampu bicara, maka dia akan berkata, aku sebenarnya adalah musuhmu. Banyak orang yang karena persoalan waris, persoalan harta peninggalan dari orang tua, keluarga menjadi pecah, kakak adik menjadi berantem, saudara menjadi jauh karena urusan warisan. Ini menunjukkan bahwa jika harta itu bisa mengakibatkan menjadi musuh bagi kita. Tetapi kemudian infak mengatakan, ketika aku dikeluarkan dari kantongmu, maka dia bilang, fa ahbabtani, sekarang kau telah menjadi kekasihku. Kau menyayangiku yang dulunya memusuhi karena persoalan-persoalan yang sepele, maka sekarang kau telah mencintaiku karena harta ini akan menjadi kekasihnya di akhirat nanti dan akan menemaninya di sepanjang barzah sampai yaumil qiyamah. Dan yang keempat, warabi'ah kuntu faniyatan fa'abqaitani. Yang keempat, aku ini faniyatan, hancur rusak. Kalau bukan aku yang lebih dulu hilang, maka pasti suatu saat kau akan berpisah dariku, karena semua orang akan mati dan meninggal. Oleh karena itu maka sedekah jika kemudian dia mampu bicara, kuntu faniyatan fa abqaitani. Dulu kau adalah fania, rusak, harta apapun ketika kemudian masih di dunia maka akan mengalami kerusakan. Baju yang kita sayang karena harganya mahal,
suatu saat kalaupun masih bagus, ada perasaan bosan dan ingin yang baru. Pasti akan berpisah. Baju itu masih tetap bagus, tetapi berikutnya pada suatu saat orang harus pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian harta benda ketika kemudian diinfakkan, maka yang tadinya sesuatu yang rusak, tetapi setelah diinfakkan, disedekahkan, maka fa'abqaitani, kau telah membuatku kekal. Barang apa yang akan bisa bersama dengan kita di akhirat nanti? Jawabannya adalah barang yang diberikan kepada orang lain. Barang yang dipisahkan dari kita ketika di dunia untuk kebaikan. Semua yang dimakan oleh kita maka habis dan menjadi barang yang tidak berguna. Tetapi ketika diinfakkan, disedekahkan pada orang lain, maka fa'abqaitani, maka benda yang disedekahkan, harta yang diberikan untuk orang lain itu akan kekal. Dan yang terakhir, wal khamisatu kuntu qalilatan fakatsartani. Hari ini saya jumlahnya tidak banyak. Kalau tadi ada yang di awal kecil menjadi besar, sekarang sedikit menjadi banyak. Tidak ternilai dalam hati, tetapi kemudian begitu besar di akhirat nanti. Senyum kepada orang lain menandakan kebahagiaan, dan orang yang diberi senyum pun akan bahagia. Seolah sepele dan tidak bernilai, sedikit sekali hanya sekedar senyum, tetapi ternyata senyum kita saat itu membuat orang yang tadinya murung kemudian mengingat, kenapa saya harus murung, sementara dia yang hidupnya di bawah saya bisa tersenyum. Dia kemudian akhirnya tersenyum, dan ini merupakan pahala yang besar. Oleh karena itu maka para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan, bersegeralah kita untuk menjadi orang yang takwa. Dan di antara ciri orang yang takwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang dan bergelimang harta, ataupun dalam keadaan sedih atau sedang tidak punya, maka kewajiban berinfak tidak mempersyaratkan itu semuanya. Ketika kita punya, maka berikan kepada orang lain tanpa melihat berapa besar yang diberikan. Tetapi Allah berfirman, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan susah, kita tetap berinfak. Kami sangat yakin bahwa kita semua sangat peduli dengan kondisi kaum muslimin, baik yang ada di Palestina ataupun yang ada di Indonesia, atau kemudian lebih khusus di Gede Bage ini. Maka tentunya apa yang kita keluarkan sedikit dan kecil, jika dikumpulkan berjamaah bersama-sama, satu RW 1.000 rupiah misalkan, kemudian untuk membantu tenaga kita, tetangga kita yang tidak punya tenaga untuk bekerja, yang hidupnya dalam kesusahan, maka nilai yang kecil itu jika disatukan dengan bersama-sama yang lain, maka akan menjadi cukup untuk bisa mengangkat dia agar tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Oleh karena itu maka terutama untuk saya secara pribadi, untuk siap memberikan infak dan sedekah sekecil apapun kepada mereka yang tidak mampu, dan tentunya ini semua adalah diserahkan untuk Allah. Kalaupun yang dikasih oleh kita tidak berterima kasih, nggak jadi masalah. Karena
apa yang kita keluarkan bukan untuk dia, tetapi untuk kita sendiri. Manfaatnya bukan hanya untuk dia, tetapi pahalanya kembali ke kita sebagai munfik, orang yang berinfak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada bahasa yang kurang pas. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.